Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Saya Novi Aprianti sebagai moderator kelompok 8 mata kuliah filsafat pendidikan akan memaparkan materi yaitu tentang filsafat pendidikan esensialisme. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara selanjutnya itu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kedua rekan saya yaitu Tiara Apriliani dan Pala Rajri. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Apriliani. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan memaparkan materi yang berjudul Filsafat Pendidikan Esensialisme. Sub pertama yaitu pengertian esensialisme, sejarah aliran esensialisme. Filsafat pendidikan esensialisme ini muncul pada awal tahun 1930 dengan beberapa orang pelopornya seperti William C. Bagley, Thomas Brigger, Frederick Breed, dan Isaac L. Candel. Pada tahun 1983, mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essentialist Community for the Advancement of American Education. Bagley sebagai pelopor esensialisme adalah seorang guru besar pada Teacher College di Columbia University. Ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya sejarah kepada generasi muda. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri yang berbeda dengan progresivisme. Yang selanjutnya yaitu pengertian aliran esensialisme. Jika dilihat dari etimologinya, esensialisme memiliki dua asal kata, yaitu esensial dan isme. Esensial yang memiliki arti inti atau pokok dari sesuatu, sedangkan isme memiliki arti aliran, paham, atau mahjab. Sedangkan menurut istilah aliran filsafat, esensialisme merupakan sebuah aliran dalam filsafat yang ingin manusia kembali ke kebudayaannya yang lama. Menurut Gutek, pada tahun 1974, halaman 86, esensialisme merupakan sebuah istilah yang menegaskan bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan. Kesemuanya tadi berguna untuk manusia di masa lalu dan adanya keyakinan bahwa hal inilah yang besar kemungkinannya akan berguna pada kehidupan yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri filsafat pendidikan esensialisme. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering tumbuh dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Yang kedua yaitu pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa adalah melekat pada masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang ketiga yaitu esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh, kuat tentang pendidikan. Yang terakhir yaitu adanya cara untuk menegakkan disiplin. Yang selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran esensialisme. Di mana di sini ada Johann Friedrich Herbart pada tahun 1776 sampai 1841. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebijaksanaan Tuhan, artinya adanya penyesuaian dengan hukum kesusilaan. Proses untuk mencapai tujuan pendidikan itu oleh Herbart disebut pengajaran. Yang kedua ada William T. Harris pada tahun 1835 sampai 1909. Tugas pendidikan adalah menjadikan terbukanya realitas berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersendikan ke kesatuan spiritual. Sekolah adalah lembaga yang memelihara nilai-nilai yang turut-menurut dan menjadi
penuntun penyesuaian orang pada masyarakat. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Fahal Fajri ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh aliran esensialisme. Tokoh yang pertama yaitu ada George William Friedrich Hegel tahun 1770 sampai dengan 1831. Ia mengemukakan adanya sintesa atau ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. George Santayana memadukan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang menentukan adanya kualitas tertentu. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan aliran esensialisme. Kekurangannya yaitu para pemikir esensialisme pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Peran guru sangat dominan sebagai seorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Kelebihannya yaitu esensialisme berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Materi disampaikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan karena menggunakan sistem subject matter. Selanjutnya, pengaplikasian esensialisme dan pendidikan. Pendidikan, back to basic, berfungsi utama sekolah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Sekolah harus mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis. Kurikulum menekankan pengajaran fakta-fakta, menekankan subject matter, thread. Di SD membaca, menulis, matematika. Di SMA matematika, sains, humaniora, bahasa, dan sastra. Peran guru. Guru harus terdidik secara moral. Ia merupakan orang yang dapat dipercaya dan secara teknis harus memiliki kemahiran dalam mengarahkan proses belajar. Tujuan pendidikan untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu dan dikenal semua orang. Selain itu, tujuannya adalah mempersiapkan manusia untuk hidup. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Beranjak ke acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.